Alhamdulillah, alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-qailu kafa bil mauti wa'idun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan artian menjalankan segala perintah dan menjauhkan dari segala larangannya. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, tanpa terasa kita telah hampir memasuki bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan sebentar lagi. Mudah-mudahan harapan kita di bulan Rajab nanti kita dapat keberkahan, dan di bulan Sya'ban nanti juga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT agar kita dipanjangkan umurnya sampai bisa menjumpai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak rahmatullah, akan tetapi kita tidak tahu sampaikah kita nanti sampai bulan Ramadan umur kita masihkah dipanjangkan umur kita, ataukah nanti tidak sampai pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, alangkah baiknya marilah kita mencoba untuk mengingat yang namanya kematian. Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami satu kematian. Dan kematian itu adalah satu hal kata yang pasti, yang tidak bisa dibantah oleh kita, yang tidak bisa diusahakan, diupayakan apapun juga oleh seorang dokter spesialis pun, oleh miliarder sebanyak duit pun yang diupayakan untuk menghalangi agar tidak mati, tetaplah akan terjadi satu kematian. Oleh karena itu, mau berlindung kemanapun juga, kata Allah, di benteng yang kuat, di benteng yang kokoh, tetap saja kematian bakal menjumpai. Bapak hadirin rahimahumullah, oleh karena itu marilah, apa yang perlu ditakuti bukan kematiannya, akan tetapi apa yang dibawa setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah cukup dengan amal-amal yang selama ini kita lakukan, kita perbuat kebaikan-kebaikan untuk bisa dibawa kelak setelah mati? Karena Rasulullah SAW tadi dalam mukadimah disampaikan, kafabil mauti wa'idun, bahwa cukuplah dengan kematian itu sebagai pencerahan, sebagai penasihat, sebagai pitutur bagi kita untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hadis itu pula membalikkan fakta 180% dari yang cerita menjadi realita, dari yang realita menjadi cerita. Apa maksudnya? Maksudnya dengan adanya kematian adalah pintu gerbang memasuki realita akhirat. Sebab kalau orang mau memasuki akhirat tentu harus memasuki kematian dulu. Nah, kematian itulah yang akan merubah dari yang cerita menjadi nyata. Karena apa? Karena selama ini kita itu cerita tentang akhirat kayak apa. Dan setelah mati nantilah baru akan merasakan kenyataan akhirat kayak apa. Nah, kemudian yang dunia ini yang tadinya nyata, kalau yang sudah mati berarti akan menjadi cerita.
Oleh karena itu bagi yang hidup hendaknya banyak-banyaklah menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh yang sudah mati. Jangan sampai keburukan-keburukan diungkap kembali sehingga akhirnya akan menjadikan contoh. Maka ambillah contoh-contoh dari kematian yang ada itu kebaikan-kebaikannya. Hadirin rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala menandaskan dalam Al-Qur'annya surat Al-A'raf ayat 33. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu mempunyai ajal, batas waktu ataupun kematian. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika ajal mereka datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidaklah bisa ditunda barang sedikit pun, sesaat pun, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat sedikit pun juga, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab kematian itu juga enggak harus dengan sakit, enggak harus dengan apa-apa yang diduga oleh kita. Terkadang tiba-tiba penyakit datang langsung sekejap meninggal. Bahkan mungkin kita juga menyimak berita kecelakaannya Lion Air. Berapa banyak nyawa yang melayang hanya sekejap saat itu juga. Maka dari itu kita tentu perlu mewaspadai nyawa kita agar senantiasa kita nantinya bisa membawa husnul khotimah, iman dan Islam tetap terjaga pada diri kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu akan mendapatkan ridho Allah atau surga Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menjaganya iman dan takwa kita sampai akhir hayat. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menandaskan ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana kamu pun berada, kematian tetap akan menjumpainya. Walaupun tumpi burujin musyayyadah, sekalipun kamu berlindung di satu perlindungan yang kokoh atau yang tinggi, yang kuat dan lain sebagainya. Bolehlah bapak-bapak membangun rumahnya dengan kokohnya, sudah dengan kokoh kamarnya, pintu dikunci, ruang tamu segalanya dikunci, kemudian dipagar lagi yang tinggi pakai tiang besi dan sebagainya. Itu pun keamanan itu hanya sifatnya yang nyata, yang kelihatan. Akan tetapi untuk melindungi daripada kematian, tak seorang pun ada yang mampu, tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Bahkan sampai dikisahkan ada seorang yang hampir meninggal, saking penasarannya kepengen tahu bagaimana keluarnya roh itu, ditutupi dengan pakai kaca yang tembus ketebalan 5 cm, dicetak, dimasukkanlah orang itu yang meninggal. Ternyata apa yang terjadi? Meledak. Karena apa? Karena memang nggak mampu, tak ada seorang pun yang mampu menghalangi tercabutnya nyawa yang diutus oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun juga, malaikat Israel pun juga nggak tahu, yang padahal pernah juga satu kesalahan malaikat Israel mengabarkan seorang pemuda yang katanya mau mati besok pada Nabi Ibrahim, ternyata nggak jadi ditunda. Itu karena memang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu sekali kita mewaspadai adanya kematian. Bukan berarti kita rasa takut dengan adanya kematian, yang pasti kematian itu bakal menjumpai kita. Hanya yang perlu kita takuti adalah bekal apa, kemudian yang dibawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal apa, amal soleh apa yang sudahkah cukup banyak, sudahkah cukup maksimal untuk berusaha menyelamatkan diri kelak untuk di akhirat. Sehingga dengan seperti itu mudah-mudahan kita semakin rajin, semakin tekun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang kita di hari tua, di hari pensiun, malah beli sapi, malah beli ladang, malah beli sawah, katanya untuk kesibukan.
Ya apa enggak boleh berarti? Boleh saja, akan tetapi yang dikhawatirkan sapi ladang sawah itu akan menyibukkan diri sehingga sampai melupakan maksimalnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan membeli sapi, silakan membeli sawah ladang dan sebagainya, akan tapi satu kunci yang pertama adalah pembekalan kita untuk akhirat, yaitu ibadah di memasukkan atau diistimewakan. Jangan sampai dengan kesimpulan itu akan bisa melupakan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah SWT. Harta yang dikumpulkan pun jangan sampai melupakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan jatuh celakalah. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan melalui podcast singkat ini bisa mengingatkan kita semua untuk senantiasa kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, terlebih lagi di akhir umur kita yang sudah cukup tua ataupun yang sudah lanjut dan sebagainya, yang kayaknya penyakit sudah pada ngumpul, maka tentunya sudah sewajarnya dan sudah selayaknya lah untuk mengingat adanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah-mudahan menjadikan bekal-bekal yang cukup sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berkhatimah menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa min dzikrihi hakim wa taqabbal minkum tilawatan wa tasbihan hadirin wa qul warham wa anta khairul rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir